Kita sudah mengetahui kalau waktu Hajime untuk mempersiapkan segala kemungkinan terburuk itu cuma sebentar saja sekarang ini. Ditambah dengan cerita di episode ini berfokus pada kesedihan karena berpisah dengan Miu di cerita awal. Memang kalau dipikir-pikir lagi kan nggak mungkin Hajime mau ngebawa Miu ke medan perang dan bisa tertimpa bahaya nantinya. Makanya memang keputusan yang bagus dari Hajime karena sudah berpisah dengan Miu untuk sekarang. Walau kelihatan sedih, tapi untuk keselamatan juga kan ya. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo season kedua episode ke-7. Di episode 7 di sini selain penonton dibuat sedih karena sudah berpisah dengan Miu, malahan dibuat kaget dan emosi kembali dengan dihadirkannya persiapan perang dan keadaan yang cukup mencekam dari sisi kerajaan manusia dan iblis. Terutama sih di kerajaan manusia ya, yang kelihatan sudah dimanipulasi semua alias dicuci otaknya dengan sihir. Sampai-sampai pergerakannya juga kelihatan ya dari sisi teman-teman Hajime yang memang jadi biang kesengsaraan si Hajime juga. Di awal episode kita bisa melihat kalau cerita dimulai dengan keadaan Hajime yang sudah kembali ke desa tempat tinggal Miu berada, dan ketika sedang tidur, Hajime dibangunkan oleh Miu dengan suara yang cukup imut namun gandeng, karena kalau Miu itu ngomong selalu bilang nano di setiap akhir kalimatnya. Tapi disitulah ya sisi menarik dari si karakter ini. Walau ini adalah kali terakhir kita melihatnya atau mendengarnya bersama dengan ibunya yang cukup arah-arah, menarik untuk dibuat versi doujinnya gitu maksud gue. Lalu ketika sarapan pagi pun di sini kita bisa melihat ada keadaan yang membuat Hajime cukup kebingungan dan khawatir karena dia ada berpikir kalau dia harus segera pergi dari tempat itu menuju ke tempat lain untuk menuju labirin lain lah agar lebih cepat mendapatkan kekuatan baru, karena sesuai yang diperkirakan oleh Hajime juga kan akan ada bahaya yang mulai mengintai misinya sekarang ini. Makanya dia pada berpikir kalau dia sudah harus pergi dari desa itu, namun tertahan karena keadaan Miu sekarang ini yang masih menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Hajime, bagaikan orang tua yang mau meninggalkan anaknya sendirian gitu kan. Itu yang dirasa sama si Hajime sekarang ini. Ya wajar sih ya, kedekatan Miu dengan Hajime itu cukup dekat sampai-sampai kan bagaikan ayah dan anak sendiri gitu ya. Setelahnya pun di sini Hajime dengan kelompoknya ada bermain dengan Miu di dekat laut. Di dalam keadaan inilah kita bisa melihat banyak sekali fanservice yang cukup normal dengan melihat semua karakter menggunakan pakaian renang bikini. Sisa dari adegannya ya cukup menghangatkan vibe gitu ya, karena di sini mereka main dengan senang dan santai. Namun keadaan senang itu tidak atau belum dirasakan oleh Hajime, karena ketika dia sedang membuat peluru dari batu disitulah dia ada berpikiran mengenai keadaan Miu sekarang ini. Di dalam pikiran Hajime dia itu ada rasa dilema gitu, karena dia rela nggak rela untuk melepaskan Miu di desa sendirian. Apalagi di saat dia berpikiran begitu, di batu yang jadi bahan pelurunya itu menjadi kepala Miu, karena si Hajime berpikiran tentang si Miu terus dan merasa khawatir juga. Yang padahal sih ya, memang setelah ditinggal di sini kan Hajime belum tentu bisa kembali dengan selamat gitu ya, karena kita kan nggak tahu bakal terjadi apa di cerita masa depan nanti. Lalu ketika Hajime sedang berpikir dalam-dalam, dia dikagetkan dengan kedatangan ibunya Miu yang bernama Remiya, yang suka ngomong ara-ara, langsung jatuh hati deh ya. Dan dalam percakapan mereka itu, dia ada membicarakan mengenai keadaan Miu yang sudah menganggap Hajime sebagai ayahnya sendiri. Dan dia juga sudah mengerti sebenarnya kalau kelompok Hajime sudah pasti akan pergi meninggalkan Miu. Makanya, dia selalu meminta untuk bermain bareng dan masih khawatir gitu kan, kira-kira kapan Hajime akan pergi. Terlebih meskipun umurnya sudah dewasa si Miu ini, namun tetap dia selalu kesepian. Jadi keadaan manjanya sudah bisa kembali lagi kan ketika bersama dengan si Hajime. Tetapi Hajime yang sudah memikirkan matang-matang mengenai keadaannya sekarang ini ada berpikir kalau dia tidak akan membuat Miu lebih khawatir lagi dan akan mulai berbicarakan rencananya di sore hari. Dan dia akan bilang rencananya juga untuk berangkat besok pagi. Dan di dalam percakapan ini ada yang mencurigakan gitu ya, karena si Remiya tiba-tiba berenang mendekati Hajime secara perlahan ke bagian bawah. Di situ aja kita sudah bisa mengerti ya keadaan macam apa ini. Tanda-tanda serangan janda kan. Terlalu kuat men, terlalu kuat. Apalagi dipanggil sayang sama si Remiya. Udah langsung embat kalau gua mah itu mah. Waduh. Di sore harinya, dimulailah perbincangan antara Hajime dengan Miu mengenai rencana Hajime yang akan pergi besok pagi atau besok hari. Di sini kita malahan bisa melihat Miu yang mulai nangis dengan rencana si Hajime. Apalagi di dalam percakapannya itu cukup sedih ya, karena Miu ada nanya apakah meskipun sudah pergi, Hajime akan menjadi ayahnya Miu. Dan jawaban Hajime langsung menjawab iya, dan dia berencana akan mengajak Miu ke dunia asalnya, atau dunia bumi ya, setelah dia selesai dengan urusan di dunia itu. Semoga rencananya terwujud ya di ending-ending nantinya. Apalagi perpisahan antara Hajime dengan Miu itu cukup sedih ya. Namun
ada senang juga, di mana Miyu ada memberikan sebuah jimat untuk semuanya agar selalu selamat dan tetap mengingat Miyu. Ditambah, Miyu ada mau nangis tapi ditahan gitu kan, dan langsung meluk si Hajime. So sweet banget sih. Dicampur sedih lah ketika melihatnya. Tapi untung aja si Miyu ini kan kuat ya ketika ditinggal sama Hajime. Bye-bye Miyu, sampai ketemu di cerita-cerita masa depan nanti. Setelah cerita yang cukup sedih dari bagian Miyu, akhirnya kita kembali ke kerajaan dengan suasana suram yang cukup menekan emosi ketika menontonnya ya. Di awal cerita, kerajaan diperlihatkan mengenai seorang yang sedang lari secara sembunyi-sembunyi. Dengan melihat dari ukuran badannya, gue ada mengira kalau dia ini adalah si Tuan Putri. Dan ternyata beneran, si Tuan Putri ini lagi lari di kota dan kelihatan sedang dalam pelarian. Tetapi belum tahu nih dia mau kemana. Setelah dia melihat adegan di si Sensei diculik, ditambah ngeliat ayahnya yang sudah nggak beres, dia memutuskan untuk sudah nggak bisa percaya lagi dengan orang-orang yang ada di kerajaan. Apalagi, mungkin saja dia juga sedang menuju tempat komandan pasukan sedang berada ya. Baru deh setelahnya, baru kita bisa melihat keadaan prajurit dari kerajaan yang sedang berkumpul atau sedang dikumpulkan dan bersiap untuk berperang. Dimana ada teman si Hajime yang dengan suara perempuan yang sudah pasti kalian kira ini siapa. Kalau menurut gue sendiri, dia ini adalah si cewek teman Hajime yang berkacamata, harusnya ya. Karena siapa lagi kalau bukan dia kan. Lalu baru deh ke Divine Mountain yang kelihatan seperti sebuah gereja di pegunungan suci, di mana disitulah ternyata tempat si Sensei dikurung dan dia yang sudah bangun ada menanyakan mau diapakan dia dan murid-muridnya karena dia sudah khawatir mengenai murid-muridnya sekarang ini kan. Tapi hanya dijawab kalau dia sudah bukan pemain, jadi nggak perlu tahu apa-apa lagi. Dan si suster ada bilang datanglah irregular dan kau pasti akan tamat. Tapi pas gue nonton adegan di sini gue langsung mikirnya gini, tamat gimana nih maksudnya? Tamat di sisi lu apa sisi Nagumo? Karena yang tamat pasti di sisi ente lah. Gak mungkin kan pemeran utama kalah di ceritanya. Dan di bagian cerita di ending meliputi mengenai si komandan pasukan yang sudah merasakan bagian-bagian yang tidak mengenakan di kerajaan. Dimana dia sudah menulis surat untuk si Hajime, namun tiba-tiba disamperin oleh teman laknat si Hajime dan dijebaklah si komandan ini dengan anak buahnya yang sudah mengalami cuci otak atau hipnotis gitu ya, karena tiba-tiba menyerang si komandan dan membuat jebakan lagi dengan berpura-pura mau menyerang si Daisuke, dimana si komandan pasti akan melindunginya. Namun ketika dilindungi, ternyata si Daisuke inilah yang menyerang si komandan dari belakang dan pasti sudah terluka parah kan sini komandannya. Mudah-mudahan gak mati ya si komandan ini, karena gue pikir peran dia ini cukup penting dalam ceritanya. Jadi mungkin karena dia juga suka bertarung dan punya pengalaman besar, dia gak mungkin mati begitu aja. Menurut gue kayak gitu. Terlebih di bagian ini nih ya, udah mulai kelihatan dari pasukan iblis juga yang sudah mulai mengumpulkan pasukannya untuk menyerang irregular. Jadi sekilas memang ini para pasukan iblis dan manusia kelihatan mau perang satu sama lain. Namun di sisi lain, mereka berdua kelihatannya memang sedang berperang melawan si Hajime semua nantinya. Kelihatannya begitu ya. Wah, kalau bisa di episode selanjutnya bertarung sudah pasti bakalan seru banget ya. Mudah-mudahan sih langsung ada adegan si Hajime ngamuk gitu kan, biar lebih seru ceritanya. Karena sudah masuk episode 8 minggu depan soalnya. Oke, itu pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Isekai Saikyo season kedua episode ke-7. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.